Ikuti keseruan kami main di Dufan, tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan, jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik, langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah, selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak inget seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak inget. Tapi yang dia inget rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa? Hujan-hujan meluk es krim. Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado.
Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung, ketinggian Biang Lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas Biang Lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa siapkan pose terbaik karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV. Sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Besti semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Yuk bantu aku kasih makan burung enggang, si cantik dari Kalimantan Barat. Apa ya makanannya? Ikan? Oh, bukan. Daging? Bukan juga. Kita coba buah. Oh, benar, dia suka. Sekarang ayo kita lihat aksi di alam liar. Halo teman-teman, aku adalah burung enggang. Aku biasa disebut rangkong. Aku adalah burung pemakan buah-buahan. Walaupun saat buah sulit didapat, aku bisa makan serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Makanan kesukaan kami adalah buah beringin. Selain rasanya yang enak, pohon ini selalu berbuah sepanjang tahun. Di hutan tropis ya. Oh iya, kami turut membantu kelestarian hutan loh, Besti Flanazing semua. Kami menyebarkan benih dari buah yang kami makan. Benih itu dikeluarkan bersama kotoran kami. Hihihi. Kami tinggal di pohon yang berlubang, tapi kami tidak bisa membuat lubang seperti burung pelatuk. Kami harus mencari lubang yang terbentuk secara alami di pohon sebagai sarang. Sedihnya, jumlah rangkong saat ini sudah semakin sedikit, Besti. Karena luas hutan yang semakin sempit, makanan dan sarang kami jadi terbatas. Juga perburuan liar yang menjadikan paruh kami sebagai hiasan. Besti semua, bila melihat hewan apapun dengan warna yang cantik atau bentuk yang menarik, cukup lihat kami dari jauh dan ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk sayang kepada kami ya Besti. Oke Rangkong, terima kasih ya sudah mengingatkan. Biar kita semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi bersama? Aku adalah si burung rangkong, ku punya paruh besar melengkung. Ku sangat suka buah-buahan, ku buat sarang di pohon berlubang. Asalku Kalimantan, ayo bersama kita menjaga hutan. La 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 la, akulah si rangkong. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua. Jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Happy birthday to you. 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 Dania mau apa? Aku mau donat guys, tapi aku punya 2 donatnya. Kayak gitu aku bakalan. Hari ini apa? Hari ini aku ulang tahun kelima guys. Aku gak sabar banget waktu itu buat ulang tahun. Jadi ini donatnya harus kita buka dulu. Nah, begini. Aduh, aku mau pakai yang pink. Bismillahirrahmanirrahim, kita hias. Ini pasti garis-garis. Ibu nanti, ibu mau nanti pas ulang tahun yang si udah tua dikasih donat juga. Nanti dia mau hiasin buat ibu. Boleh? Boleh. Tapi boleh pas masih muda ulang tahun dia juga hiasin kayak gini. Boleh gak? Boleh. Wow.
Guys, aku bikin nih. Bagus gak guys? Aku sekarang mau coba dulu. Bismillah. Enak? Enak banget. Mau coba? Nah, makasih. Ya sebelumnya udah pernah Bu makan sprinkle ini. Diberi mama kayaknya waktu itu es krim dikasih sprinkle ini. Enak. Enak kan? Momen Dania ulang tahun beberapa waktu lalu, kami memutuskan memberi bingkisan sederhana seperti ini ke teman-teman Dania di sekolah. Kami berharap aktivitas menghias donat ini bisa jadi aktivitas yang seru buat teman-teman. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk melatih motorik halus, kreativitas, mengajarkan sebuah proses, dan bonusnya kenyang. Semoga semua teman-teman Dania di sekolah maupun di rumah yang lagi nonton video ini semua bisa sehat, jadi anak yang cerdas, dan bahagia selalu dimanapun berada. Kasih banyak ya teman-teman yang sudah dukung Dania di Varantify. Support terus Dania dengan pencet like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat, di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Kak Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat, Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Oh iya ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda, Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi,
atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil, jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira. Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri, ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja, kata ayah. Dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore, Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya. Perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih. Ini. Jilbab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raya Idul Fitri. Kita mulai. Sebelum sholat kita mau mandi. Ya, habis itu pakai baju yang terbaik. Jilbab yang bersih, rapi. Kalau yang ayah pakai kopiah, sarung, sama baju. Iya, geser Danianya tuh. Dania yang pakai jilbab putih tuh. Geser terus. Agak keras ya. Aku pakai baju terbaik dulu. Oke. Habis itu kita makan ya. Karena hari ini kita nggak berpuasa. Kita udah sebulan puasa ya. Oke, makan. Jangan lupa ucapkan Bismillah. Yuk, habis itu kita dari rumah berangkat ke ya, let's go. Geser. Salah jalan. Ke masjid bawahnya, Nak. Ya. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Ke masjid terus kita sholat. Sholatnya gimana, Nak? Banyak apanya? Banyak Allahu Akbarnya. Nah, ya kita pulang dengan lewat jalan yang berbeda. Nah, pulang. Geser. Oh, di sepanjang jalan kita ada lihat tetangga-tetangga. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga telepon ayahnya ibu. Ayahnya ayah. Keluarga semuanya kita telepon ya, karena belum bisa balik ya. Dah, ya pulang lagi. Alhamdulillah, dah selesai deh. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival Gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Nggak mau.
Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke Dufan dan langsung istana bonekanya. Ada Menara Eiffel dari Paris. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip. Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal.
Dan ada rumah salju, iglo. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat. Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Ujung Malang. Pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin ya Rasulullah. Allahumma shalli ala
Barakallah. Nur, lu baca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Belajar, jangan tertipu. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke tubuhnya. Sekalipun lu ada di mana. Lu belajar. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Belah-belah doain biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasamtu billah wa tu'abiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya, Nur, dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan lawan Belanda dengan apa? Dengan kita, dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak butuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? Pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusanmu, Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam. Ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu. Ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejoliman. Kita lawan. Benar guru. Tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Nika berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu. Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo.
Sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara pendapat. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Silakan. Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap yang diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang dan ulama sejati. Cerdas, berani,
dan tulus mengabdi. Dari Langgar Kecil menuju Istana Sejarah Bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam.
La 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 la. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian istana boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke istana boneka. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya.
ada boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum. Yang lagi main pasir, pandai bungas basah. Bersama papa mamaku, betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelangkung. Hari yang cerah sekali. Jadi apa? Prok jadi apa? Wow. Senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Oh gitu. Oke. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. 1, 2, 3. Masukkan. Udah selesai tuh. Hari ini aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai
dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kita mau naik bandros. Bandros itu apa sih, Bu? Bandros itu adalah Bandung Tour on Bus. Kita diajak berkeliling melihat keindahan kota Bandung dan belajar sejarahnya dengan menggunakan bis. Harga tiketnya berapa sih? Ada yang udah pernah naik belum? Teman-teman yang sudah pernah naik bandros juga boleh komen di bawah ya. Harga tiket bandros sebesar 20.000 per orang, bisa langsung dibeli di atas bis ya. Jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi waktu pemberangkatan terakhir sekitar jam 3 karena untuk satu rute bisa memakan waktu sekitar 45 menitan. Ini sekarang kita sedang lewat gedung sate. Oh iya, atasnya bertusuk sate. Jadi ternyata yang mirip tusuk sate di atasnya itu adalah penangkal petir. Di bagian menara yang sekelilingnya ada jendela kaca, itu adalah tempat untuk ngopi dan ngeteh. Dari atas situ kita bisa melihat pemandangan kota Bandung. Di bagian tengahnya ada sirine yang dulu dipakai untuk peringatan saat terjadi bahaya. Bahkan suara sirinenya ini terdengar sampai ke Lembang loh. Dulu sempat ada peraturan yang melarang masyarakat untuk membangun rumah atau bangunan yang lebih tinggi dari gedung sate agar tidak mengganggu suara sirine. Pengerjaan gedung sate dilakukan oleh sekitar 2.000 orang, 150 orangnya berasal dari Cina dan sisanya adalah orang pribumi. Semua info tadi kami dapat dari tour guide-nya Bandros loh. Jadi selama kita keliling kota Bandung, tour guide menjelaskan tentang sejarah bangunan atau jalanan yang kita lewatin. Sepanjang perjalanan tadi kita udah ada lihat bandros warna biru dan hijau ya. Jadi bandros Dishub Kota Bandung ada sampai 12 warna loh. Warnanya kayak pelangi. Lajiku hibinio. Naik bandros itu enak loh, anginnya sepoi-sepoi. Bener banget. Bandros desainnya klasik dan bagian kanan kirinya nggak full tertutup. Jadi nggak perlu AC deh, sudah banyak angin sepoi-sepoi. Sekarang kita mau melewati Taman Balai Kota Bandung. Di dalamnya ada Taman Dewi Sartika, salah satu pahlawan dari Kota Bandung. Kemudian ada Taman Badak. Dan ada gembok cinta loh, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri, udah bisa pasang gembok cinta bareng pasangan di sini. Sekalian aja kali ya pasangannya digembok biar gak kabur. Lihat di situ ada Tugu Maung Bandung. Maung dalam bahasa Sunda artinya harimau. Tugu Maung Bandung ada di 3 lokasi. Nyata harimau sudah menjadi ikon yang melegenda di masyarakat Sunda. Lihat bandros yang warna biru jadi inget Tayo ya.
Akhirnya kita sampai Bapak Ibu adik-adik. Udah senang naik terus? Senang. Oke, saya mau tes suaranya. Kalau saya senang hati bilang bandras. Bandras. Saya senang hati bilang silak. Silak. Kalau saya senang hati, ya memangnya begitu. Kalau saya senang hati, tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah kita udah sampai. Terima kasih untuk Bapak Ibu adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terus berasnya dipanen, dibersihkan, dimasukkan dalam karung, baru dimasukkan dalam truk. Truknya jalan, diangkut ke pasar. Di pasar dijual sama ibu penjual beras. Siapa mau beli beras? Nah, lalu berasnya dibeli sama ibu, sama ayah, dimasak. Gimana masaknya? Tuh. Masya Allah, ternyata begitu panjang perjalanan sepiring nasi dan melibatkan banyak orang. Rezeki yang diberikan Allah Ar-Razzaq kepada kita bisa jadi merupakan jalan rezeki juga bagi orang lain. Setiap peran begitu penting dan saling melengkapi. Saat kita menghargai para petani, supir, para penjual, dan tiap suapan nasi yang kita makan, semoga Allah makin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita. Amin. Dalam surah An-Nur ayat 38, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, begitulah kata Allah. Mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Bertasbih memuji Allah, senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging, kalau mau yang lain itu namanya T-Rex, lebih jaman purba, dia termasuk binatang karnivora. Kalau atas suaranya menggema, lehernya panjang setinggi awan. Kalau mengangguk kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun, tak pernah marah, dia selalu ramah. Brontosaurus namanya, Brontosaurus binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba, yang sekarang ada di dinosaurus namanya, Dino, hidup di zaman purba. Mereka adalah nenek moyang fauna, hidup pada zaman dahulu kala. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging, kalau mau yang lain. T-Rex, itu
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusa. Yang kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser itu kan. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Oh, itu laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatangnya dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumis, kalian tadi kan kumbang tanduk. Dari Thailand. Hijau, kecil hijau. Kumbang kotoran, udah dan ya yang dorongin kotoran itu. Masya Allah. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar nak.
Namanya kumbang idola. Mana? Ini jamur. Ini kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya nak, ada kayak ekornya gitu nak. Besarnya ini. Ke tangannya nih ayah. Ini bukan kupu-kupu ngelak. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia nangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Aduk semuanya. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Paus. Masya Allah. Tapi ininya aja juga bermakna paus bungku. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo Besti, kali ini kami mau belajar angka belasan, puluhan, sampai 100. Wah, memang anak umur 5 tahun udah bisa? Bisa dong, tapi kita adopsi caranya Montessori. Biar anak gak cuma hafal urutan angka dan bentuknya, tapi juga paham secara konkret 100 itu sebanyak apa? Lebih banyak mana? 20 atau 30? Nah, selain pakai manik kayak gini, Besti juga bisa pakai benda yang ada di rumah, kayak tutup botol, Lego, dan lain-lain. Usahakan bentuk, warna, dan ukurannya sama ya, biar anak fokus ke Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah Besti. Halo teman-teman, ini aku lagi di Yitsuna. Sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi anehnya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun. Gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handuk, jadi gak usah dihanduin. Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven biar dia gak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya aku masukin ke oven.
Aku lucu banget ya karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Habis itu aku mau bikin kue, kasih topping. Ada jeruk, suka banget makan jeruk. Tapi ini cuma jeruk bohongan. Yang hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat, terus jadi jatuh-jatuh deh. Pelangganku minta minum. Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh, tahan panas padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys. Assalamualaikum. Ini yang kaki mandi pandai bungas basah. Bersama papa mamaku, betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Dan aku senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik. Wow, lihat ada bintang laut teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sea star. Lucu ya namanya.
Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan lihat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang.
Oh, di sana banyak udang. Ya sudah, Besti. Aku cari makan dulu ya. Dadah. Mengapa ada bunyi? Mengapa ada bunyi? Si peniup suling ajaib di negeri konon di negeri penduduknya sering berkata, mereka nggak tahan mendengar bunyi keras atau berisik. Penduduk negeri tidak mau memahami orang lain dan sering mengeluh. Alhamdulillah, berisik. Padahal kadang suara mereka lebih berisik. Hingga suatu ketika ada peniup seruling ajaib datang ke negeri ini. Berisik. Diam dong. Mana peniup seruling ajaibnya, nak? Iya. Si peniup seruling ajaib menjelajahi negeri. Para penduduk penasaran terhadap sosok itu. Saat mereka menghampirinya, peniup seruling ajaib berkata, "Kalau kalian tidak suka bebunyian, aku akan melenyapkan bebunyian dari kalian. Tapi jika bunyi menghilang, gelap dalam terang mungkin akan datang. Jangan salahkan aku kalau hal itu terjadi." "Biar saja, kami tidak takut gelap." "Kamu hebat sekali. Oh, jadi negeri kami bisa damai dan senyap." Keesokan harinya, peniup seruling ajaib pergi ke tempat penggilingan tepung gandum. Di sana sangat gaduh. Bruk, bruk, brak, bruk, brak. Pemilik penggilingan menyambut dengan senang hati. Ia pun meminta peniup seruling ajaib segera menghilangkan bunyi yang timbul. Bunyi timbul saat benda-benda bergerak, bergesekan, atau saling bertabrakan. Karena itu, kita mendengar bunyi keras saat alu dan lesung bertumbrukan. "Bolehkah aku ambil alu dan lesung yang menimbulkan bunyi keras ini?" "Jangan, kalau kau ambil bagaimana aku bisa menggiling gandum? Hilangkan saja bunyinya." Si peniup seruling ajaib pun Si peniup seruling ajaib pun meniup serulingnya. Bunyi brok, bruk, brok, bruk pergi mengikuti si peniup seruling ajaib yang meninggalkan penggilingan tepung gandum. Brok, bruk, brok. Si peniup seruling ajaib pergi ke bengkel pandai besi. Pak Pandai Besi juga meminta segera menghilangkan bunyi di sana. Iya, si peniup seruling ajaib tersenyum dan berkata, "Tanpa udara, bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Boleh aku ambil udara dari sini?" "Jangan, kalau tidak ada udara bagaimana aku bisa bernafas? Ambil saja bunyinya." Nah, menarik. Kalau begitu akan kuhilangkan bunyi dari sini. Hari-hari selanjutnya, peniup seruling ajaib masih sibuk menghilangkan berbagai bebunyian di negeri. Penduduk negeri itu tidak menyukai segala jenis bunyi. Seperti salah seorang bangsawan yang sangat kaya. Ia berkata dengan pongah, "Aku hanya ingin mendengar alat musik yang mengeluarkan bunyi lembut dan merdu." Setiap alat musik memiliki bunyi unik dan menghasilkan musik indah. Pikirkan ulang. Bangsawan itu marah. Ia bersikeras bahwa bunyi yang ada di dunia ini hanya boleh bunyi yang disukainya. Ia meminta peniup seruling ajaib menghilangkan bunyi yang tidak disukainya, seperti bunyi biola yang melengking dan bunyi simbal yang nyaring. Suatu ketika, ibu guru memanggil peniup seruling ajaib. Ia tak mau dengar suara berisik murid-muridnya. Saat si peniup seruling ajaib akan meniup seruling, ibu guru berseru, Tunggu dulu. Tolong hilangkan suara berisik dan bernada tinggi saja."
Saya tidak keberatan dengan suara lembut dan bernada rendah. Harit, la 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 la, tok 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 tok, ho 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 ho, wow, bum gede bum bum bum, hehehe, rame nak ya di sekolahan. Seiring menghilangnya beragam jenis bunyi, para penduduk jadi lebih sensitif terhadap bunyi. Mereka mengeluhkan bunyi bahkan yang sangat lemah. Setelah suara bising dihilangkan, mereka juga meminta peniup seruling ajaib menghilangkan suara lemah yang bahkan sebelumnya tidak terdengar oleh mereka. Ada. Aku mohon hilangkan suara tangisan bayiku. Bunyi apa itu? Aku mendengar sesuatu. Hai, anak muda, tolong hilangkan suara gemuruh dalam perutku. Ini. Ada nasi. Bisakah kau menghilangkan suara burung yang berkicau di pegunungan? Si peniup seruling ajaib telah menghilangkan berbagai jenis bunyi dari negeri. Sekarang para penduduk di sana hanya mendengar suara tarikan dan helaan nafas, juga bisikan. Awalnya mereka senang, namun seiring waktu mereka mulai mengalami masalah. Aduh, hati-hati. Bagaimana aku bisa bekerja kalau tidak mendengar bunyi apa-apa? Aku tidak tahu, hari sudah pagi, kokok ayam jantan tidak terdengar. Ya ampun, aku hampir tertabrak kereta. Aku rindu bunyi penggilingan. Kenapa anak-anak terlihat lesu? Aku jadi ikut lesu. Para penduduk terlihat lesu seperti sedang dilanda wabah penyakit. Mereka ingin tertawa, tapi tak ada suara. Mereka ingin menangis, tapi juga tidak ada suara. Mereka paham, inilah gelap dalam terang yang diperingatkan peniup seruling ajaib. Iya, kucingnya nggak ada suaranya, nak. Suara kucing gimana? Orang-orang di negeri ingin agar bunyi-bunyian dikembalikan kepada mereka. Kembalikan bunyi-bunyian kami. Jadi ditulis karena kalau mereka berteriak nggak bisa terdengar suaranya. Dengan keinginan yang sama, para penduduk negeri menapaki jalan ke arah perginya peniup seruling ajaib. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka berhenti. Orang-orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Mereka cari tahu dari mana datangnya getaran itu. Mereka pun tiba di gua besar. Mulut gua itu tertutup sebongkah batu besar. Seorang pria menempelkan telinganya ke batu besar itu. Ia mendengar segala jenis bunyi yang sebelumnya ada di negeri. Iya. Baiklah, ayo kita dorong batunya sama-sama. 1, 2, 3. Blar. Batu besar itu bergeser. Pintu terbuka dan bebunyian berhamburan keluar dari gua. Suara kucing udah ada lagi. Kedebuk. Grrr. Brak. Bruk. Krik krik krik. Ini. Titin. Tring. Hahaha. Semua bunyi dari gua kembali ke tempatnya masing-masing. Saking gembiranya, para penduduk negeri berbicara dengan keras. Ini bunyi biolaku. Aku rindu sekali bunyi ini. Ini bunyi kentutku. Drot. Ini suara bayiku saat sedang lapar. Bisa tertawa. Peniup seruling ajaib muncul di hadapan mereka dan berkata, bunyi bagian penting dari hidup kita.
Bunyi menyampaikan banyak hal, fakta, informasi, perasaan, dan sebagainya. Sekarang kalian paham kan betapa tidak enaknya hidup tanpa bebunyian? Kalian tidak akan memintaku menghilangkan atau membawa pergi bebunyian lagi kan? Kalau gitu sekarang saatnya aku yang pergi. Hahaha. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita senam. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nggak, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk baca Ke dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya.
Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Itu ya bahasa Indonesia. What should Kelana do? What should Kelana do? I don't know. Dilihat dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya? Bener nih senternya. Tuh warnanya kuning, cahayanya terang. Harusnya kan putih bukan kuning. Boleh bisa, cahaya bisa putih bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngelihat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari ini kan tangan. Iya, membentuk bird. Membentuk gini. Giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang. Oh ya? Beruang madu. Monster dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. Ayo sini monster bersembunyi. Jurus. Lari. Ayo kita lawan. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya. Dan dia bilang. Iya bener. Remang save the mouse deer. Yay! Finally, yes, dengan jurus Pow-Pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Iya. Mereka berlayar di tengah lautan. Lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya Pow-Pow. Coba. Pow-Pow-Pow. Wow. Yeay, Remang
defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya. Oke. Yang berjudul Don't Fall Frangipani. Iya, bener. Jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun. Bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke. Don't fall frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena? Nih ceritanya. Kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah, ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Ada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab, good morning butterfly, gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? This is. Ini ya. Oke. What's the color of flower? Frangipani. Ini. Ya. White. White. And yellow. Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Oh. Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush. Wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush. Wush. Anginnya kencang sekali. Wush. 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 Wind, blow more gently, please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke. Butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it.
Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun. Baru dia punya akal yang lain. Dia punya ide lain ya. Maybe this sticky sap can keep the frangipani on the tree. Do you know sticky sap? Getah pohon. Ya, getah pohon yang lengket, yang sticky. Yang sticky, jadi dia bawa getahnya, mau dibawa ke dekat bunganya. Ayo kita lihat. Oh no, but now I'm sticky too. Sekarang aku jadi lengket juga. Ih, lengket. Coba kita lihat Dania, tangan Dania kena getah. Lengket. Ada yang bersuara. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Ada suara. Butterfly, you can use my web. Siapakah itu? Laba-laba. Thank you, spider. Kata butterfly. Padahal biasanya digulung. butterfly sama laba-laba itu tuh saling memakan. Iya loh. Tapi kali ini mereka saling tolong menolong, bersahabat. Kita coba bantu spider untuk menggulung jaringnya di dekat frangipani. Ya. Oleh gini. Gulung. Tapi kalau dia sih gini. Oh ya gini. Gulung. Jangan jatuh ya frangipani. We work hard to keep the last frangipani flower on the tree. But even with all our help, the little frangipani falls off. Bahkan sudah diapain tadi? Dibantu melindungi dari angin dengan daun yang dibawa tadi sama butterfly. Terus itu coba pakai getah pohon yang lengket yang tadi. Sampai bikin butterfly-nya ke lengket. Iya, badannya jadi lengket. Terus udah pakai spider web. Tapi putus. Tetap jatuh ya. Little frangipani jatuh di atas kepala anak perempuan. Little frangipani, where are you going now? Mau kemana ya? Little frangipani ya dibawa sama anak perempuan tadi. Wow. Ternyata little frangipani dipakai oleh banyak orang. Coba lihat di mana little frangipaninya. Oke. Ada nggak bunga frangipani, bunga Jepun yang lain? Ini. Oke, mana tuh kalau di sini? Tuh banyak ya ternyata bunga Jepunnya ya. Dipakai di sini buat hiasan ya. Kepala. Now you are dancing. Tuck in the dancer hair. You look even more beautiful. Oh, ya kita dance bersama-sama bunga frangipani. Oh gitu. Di sini kisahnya bunga frangipaninya. Ayo teman-teman, kita dance bersama frangipani. Iya, frangipani atau bunga Jepun. Walaupun jatuh, ternyata alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk hiasan para penari di Bali. Masya Allah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu esok hari. Kita mau baca buku lagi tentang apa ya? Nantiin besok ya. Ya, nanti kita cari tahu besok. Oke, say goodbye. Goodbye, my friends. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya. Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah nggak sebesar ini.
Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Ya. Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Tamarin. Foto kah? Iya. Kayak ada kumisnya. Yummy. Bun. Ya, assalamualaikum. Bunda sama siapa tuh, Bun? Hidungnya merah. Dadah Kakak Al. Creepy apple. Ya. Nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Ya, itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi Masuk air.
Black Swan-nya nih ya. Nih. Dia naik uangnya. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Daniel lus. Bobo gak dia? Kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, ibu kira belum. Butterfly fish. Megang Doren ya. Enggak, dia squirrel biasa kayaknya. Ayah tahu kan perasaan ibu kalau misalnya ibu kasih ayah reels baru dan ayah bilang iya udah diet.
Emang kita di sini sampai mana? Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget. Kapal Nabi Nuh ya. Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makannya. Enggak apa-apa, lidahnya keluar. Enggak apa, ambil, ambil. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Wow, ternyata Dania berani. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih Pak. Lagi mana? Ih, beruangnya lucu.
semua bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin dagingnya dimakan tuh. Iya emang ngeri nak. Itu boleh. Anak tinggal dia sudah berisi jalannya. Sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan
Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye Jin, digambar oleh
Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bait kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Coli sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Coli mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kulkas kakak. Culi masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Coli. Ini diagramnya. Oh, lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay. Namun Coli tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Coli mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan satu baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif.
Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Choli membuat satu rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke 1 bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Choli memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Choli masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Choli terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Choli melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Choli melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah, ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat, di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasan ya berasa jadi putri.
habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kids Zone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. Guys, main rumah-rumahan ya. Aku tuh kaget banget loh guys, punya kasur tuh kayak gini teman-teman. Aku suruh masuk ke rumah merah. Di dalamnya ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. Sekarang aku mau naik motor. Motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang, motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a pig, E-I-E-I-O, with a here and a there. Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys, pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya, aku meluncur ke perosotan. Meluncur ke Boli. Kok malah ditinggalin, gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah Ungu. Gimana aku? Cilok. Bah. Lucu kan guys, aku guys loh, kok malah tutup lagi. Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. Lagi-lagi aku disuruh manjat. Sebentar, sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys, ada yang pernah kesini, guys yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Temani Dania main perahu bebek. Kayu. Lama-lama kakiku mulai capek ya. Ada banyak bebek warna-warni. Aku paling suka bebek warna pink. Kalau teman-teman paling suka bebek warna apa nih?
ini ada di Taman Hewan di Depok. Selain bebek-bebekan, ada hewan-hewannya juga loh. Ini ada hamster. Ternyata lucu, kecil-kecil imut. Ada yang lagi masuk di rumahnya. Kalau kalian ada yang pernah pelihara hamster gak di rumah? Kalau aku sih belum pernah. Ini ada tupai kelapa. Nama lainnya tupai adalah bajing. Kenapa ya dinamain tupai kelapa? Apa dia suka makan kelapa atau bukan? Tupai kan sukanya kacang ya. Ini ada iguana. Aku takut sama iguana loh guys. Aku takut digigit. Tiba-tiba yang oranye muncul. Di sini banyak banget tanaman herbal. Salah satunya adalah ini, andong. Bisa buat batuk, diare, dan ambeien. Ini ada tanaman daruju untuk membantu mengobati kanker. Ditulis juga cara pemakaiannya loh. Tumbuhan yang ini mirip mangkok, bisa buat tumbukan rambut dan kurangi bau badan. Untuk tanaman yang di pot ini bisa dibeli. Cantik-cantik semua ya. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak, ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma.
Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget, Dania sampai takut. Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya.
Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black Swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk
mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Tsamud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Tsamud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh, sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Tsamud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Tsamud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Tsamud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Tsamud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Hari ini kita mau cerita tentang I Learn About Textures, ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Abid is sitting on the beach with cow and horse. They are soaking wet because they have just finished playing in the water. Cow, horse, sand, beach. Abid's father asked Abid if he wants to learn how to scuba dive. Wow, Abid has never tried scuba diving before. Duduk. Duduk yang sini. Why are my hands so uneven? Says Abid, looking at his wrinkled hands. That means you are healthy. My teacher said that if our skin is in water too long, the wrinkles are a normal reaction of our nerves, says Hakim, all at once. Catch this bit, says Horse, as he throws a bottle of drinking water to Abid. Abid catches the bottle. Starfish. Seashell. Sand. 6. Well, because your hands are wrinkled, even though the bottle is wet, it's still not slippery, right? Cloud, says Horse, giving Abid a side glance. Cloud.
Yes, you are right, says Abid, nodding his head. Nodding. Amazing, huh? Our skin is awesome. This is our skin anatomy. Because of our skin, we can feel raw skin, smooth, and also hot or cold. Explain Hakim eagerly. Baca buku. Abid strokes horseback. Horseback feels so smooth and soft. Not to be outdone, Cow says, my back does too. I've never seen just how beautiful it is under the sea. When diving, I touched a dolphin that swam up to me. Its skin was really slippery, says Abid, still astonished by the experience. I also touched a sea turtle. Its shell is rough. Itu tortoise. Abid. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Tortoise. Sea turtle. Abid. I also touched a sea turtle. Sea turtle. Its shell raw and as hard as wood. Sea turtle. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Unlike a tortoise, a sea turtle cannot pull its head and forelegs into its shell when it is threatened. Explain Hakim. A hedgehog, it's hedgehog use its quills to protect itself against threats. Yeah, I once accidentally got a quill in my foot and it drew blood. Horse chuckles when he hears Cow's story. Hey, let's make a sandcastle. We can show mother and father afterwards, say Horse. They are all busy building the sand. Sekop. The sand at the beach is finer and softer than river sand. Sapi, so it's easy. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata sensory play punya banyak manfaat yang luar biasa loh. Antara lain, mengembangkan imajinasi, mengembangkan saraf untuk kemampuan bahasa dan kosakata anak, mengembangkan rasa empati, bahkan menstimulasi hormon dopamin yang membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Wah, Masya Allah. Yuk kita mulai kenalkan berbagai sensory play. Main walaupun harus berkotor-kotor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Makasih.
Jaya untuk Jakarta. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kami ketemu badut SpongeBob dan Doraemon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
teman-teman semua. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku tentang puasa. Puasa untuk Allah. Buku ini ditulis oleh Canon Kamil dan Fufu Elmart. Diilustrasikan oleh Aang Setiawan. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ternyata ada sedotannya minumnya tuh. Oh iya, sekarang kan bulan Ramadan, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Tuh, lihat kakak sama abangnya itu lagi baca apa? Al-Quran. Ayo coba hitung berapa jumlah pot gantung yang ada dalam ilustrasi ini. Kemudian tuliskan jawabannya di kotak pojok kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pot gantung. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar bisa mengendalikan diri dari rasa haus, rasa lapar, dan amarah. Jawab ayah. Bagaimana rasanya ya? Tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa. Pasti lelah sekali. Melalui rasa lelah berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang sabar dan ikhlas. Ayah dan bunda berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Bunda, untuk siapa sih kita berlelah-lelah puasa? Tanya. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa. Itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ayah menjelaskan. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan Muslim nomor 1151. Allah juga sudah menyiapkan surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yang ikhlas berpuasa karena Allah. Besoknya aku ikut makan sahur sama ayah dan bunda. Aku mau ikut belajar puasa. Paginya, baru jam 8 pagi, aku sudah merasakan lapar. Kriuk, kriuk, kriuk. Oh iya teman-teman, kita bisa cari huruf abjad O sampai Z yang tersembunyi dalam ilustrasi ini. Ayo kita sebutkan hurufnya, kemudian lingkari. O, orang-utan. T, tekwan. U, udang. Teman-teman, lanjut cari hurufnya ya. Kamu masih kecil sayang, belum diwajibkan untuk ikut berpuasa. Boleh ikut latihan semampunya saja. Ayah, bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Bunda, Lia. Nia, permisi sedikit Pak, sayang. Ini kan boneka Daninya. Benar. Kita berpuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Masya Allah, ayah dan bunda temani aku perlahan untuk belajar tentang puasa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho menjadikanku hambanya yang bertakwa. Ungkapku bahagia. Aku semangat. Bu, jangan digituin, kan Nani mengawat. Di belakang ibu kan. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Makasih ya. Ini manga. Ini ngap. Kalau ini manga, ini makan, ini minum. Minumnya kan di gelas. Mana gelasnya? Mana minum? Jauh. Itu? Itu. Oke. Minumnya lewat. Bunda kepadaku. Di bajunya ayah ini Lam. Bajunya kan dia ngamot kopi warna biru dia. Kakinya? Ini ibu ini nih ya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Puas teman-teman.
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Dania sedang latihan untuk tampil nari tradisional. Ada yang tahu ini tarian apa? Sebelum kita melihat penampilan Dania dan teman-teman, yuk kita mengenal 10 tarian tradisional Indonesia. Nomor 10. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini ternyata gabungan dari beberapa jenis tarian loh. Gerakannya sangat luas ya. Nama tarian ini konon terinspirasi dari suara gendang yang terdengar blak keting pong, lalu dimodifikasi menjadi jaipong. Nomor 9. Tari piring asal Sumatera Barat. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai wujud syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Piring disimbolkan sebagai pemberian sesaji kepada dewa. Tentunya saat ini tari piring berubah fungsi menjadi hiburan ya. Nomor 8. Tari burung enggang asal Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan burung enggang yang terbang bebas ke sana kemari. Kepakan sayapnya begitu indah. Semoga baik tarian maupun keberadaan burung enggang di alam selalu bisa lestari ya. Nomor 7. Tari kecak asal Bali. Tarian ini membawakan kisah Ramayana, yaitu tentang Rama, Sinta, dan perang melawan Rahmana. Bunyi cak-cak-cak mengacu pada lambang api suci yang membakar roh jahat. Nomor 6. Tari Zapin Melayu asal Riau. Tarian ini berasal dari negeri Yaman yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera, Bangka Belitung, hingga Kalimantan. Tarian ini digunakan untuk berdakwah yang diiringi oleh syair pujian kepada Allah. Nomor 5. Tari Pakarena asal Sulawesi Selatan. Awalnya tarian ini sarana upacara ritual suku Makassar. Saat ini terus dilestarikan sebagai penyambutan pengantin dan perayaan hari besar kenegaraan. Nomor 4. Reog Ponorogo asal Jawa Timur. Kesenian ini bercerita tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantar Angin. Wah, pertarungan sengit antara Singa Barong dari Kerajaan Kediri dan Prabu Klano Sewandono dari Ponorogo. Nomor 3. Tari Sajojo asal Papua. Asal-usul tarian ini belum diketahui secara pasti. Nama tarian diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Gerakan tarian sangat energik ya, penuh gerakan kaki dan loncatan. Nomor 2. Tari Saman dari Aceh. Sejarahnya tarian ini dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Tarian ini disebut tarian 1000 tangan. Memang kekompakan gerakan tangan para penari keren banget ya. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia loh teman-teman. Keren. Nomor 1. Tari Tempurung asal Sumatera Barat. Nah, tebakan teman-teman ada yang benar nggak nih? Tarian ini akan ditampilkan oleh Dania dan teman-teman. Tari Tempurung disebut juga tari linte. Tari linte berasal dari kata hililinga wawu hi pongentea. Artinya, saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung. Mereka menari dengan gembira. Wah, pas banget ya. Selamat menyaksikan.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan tari tortor kakak-kakak di SD Albaina. Tuh aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia.
Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang, berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk!
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.
Muah, 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 muah. Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kami lagi bermain di Taman Ulen Arya sama Rinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman, ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? Burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Dia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling ngelihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk.
Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.
bye guys. Assalamualaikum. Kita mau buat egengan kangen. Siapa dua kangen yang tingginya sama. Ngapain kertas biar cantik. Kayak abang tengahnya. Ibu gak punya tahu, jadi makan ungukan. Masukin tali ke uangnya. Terus sekarang satunya. Udah jadi deh. Mutar. Ibu kan